Pujilah Tuhan dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia Allah yang perkasa. Pujilah Dia karena kebesaran-Nya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus
kuduslah Tuhan. Mulialah Tuhan, kuduslah Tuhan. Shalom, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Allah yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah akan menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemurahannya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasanya terbesar. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Bosan ya Ci kayaknya kalau kita berdua terus. Iya ya, benar juga. Sekali-sekali ajak yang lain gitu. Boleh. Shalom. Nah, kan asik, lebih rame. Tapi kurang banyak nih kayaknya Ci. Nah, yaudah kita ajak yang lain ya. Shalom. Shalom. Nah, gini dong. Ayo kita mulai. Kembali lagi bersama kami di Bethany News. Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengikuti ibadah online. Setiap hari Minggu jam 10 pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 malam. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan kemudahan. Salah satunya adalah memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia. Atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Tapi ada yang kurang nih. Apa tuh? Minggu depan itu hari yang spesial loh. Ada yang bisa tebak coba? Hot Bethany ya, 16. Betul banget. Wah, kita akan hot di gereja nih. Oh, belum dulu. Masih ibadah online seperti biasa hari Minggu jam 10 pagi. Loh, terus apa yang spesial? Spesial dong, lelenya, banyak video spesialnya. Bukan dari awal sampai akhir tuh beda deh. Iya, jadi jangan sampai telat ya. Dari countdown sampai penutup bakal lain dari biasanya. Wah, nggak sabar nih. Aku mau ajak teman-temanku yang lain juga deh. Nah, boleh banget itu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita sungguh bersyukur kita mempunyai Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Dia Bapa yang setia. Mari dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan itu hadir. Kita datang dengan penuh kesungguhan dan segenap hati kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup ini. Sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang beracara ya Bapa. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sama-sama angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau, oh Dia Bapa yang sungguh setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Kaulah segalanya. Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kaulah segalanya.
kemuliaan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita agungkan Dia. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Angkat kedua tangan kita tinggi. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita agungkan, hormati Dia. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, bawa segala puji hormat kita. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan dalam hidupku. Janji-Mu yang sungguh besar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan, kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya kita menerima jalan keluar mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Dan mari sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun ibadah kami dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi sedikit pun kasih karunia damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan di dalam ibadah online ini pun kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Shalom saudaraku yang dicintai, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Amin. Ya,
terus bersyukur di bulan ini. Terlebih lagi kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-16. Tepatnya nanti 2 minggu lagi kita akan ada ibadah hari ulang tahun. Nah, saudaraku, mari kita terus bersyukur dan kita terus memiliki satu tekad untuk mengenal Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, dan berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di YouTube channel ini, Bethany AOE Production, saya ucapkan welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari terus menyimak video-video yang ada di YouTube channel ini dan terus bertumbuh, berbuah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau nanti saudara sudah diberkati, jadilah berkat juga buat banyak orang. Caranya bagaimana? Gampang sekali, saudara tinggal sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini. Jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat buat banyak orang. Kepada tim ibadah online yang setiap minggunya berjerih lelah mempersiapkan ini semua, Tuhan memberkati saudara. Jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Terus semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani akan Dia sampai Dia datang untuk kali yang kedua menjemput kita sekalian. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan satu kerinduan hati saya sebagai gembala jemaat adalah di ulang tahun yang ke-16 yang kita akan sama-sama rayakan nanti 2 minggu lagi, kita boleh semakin mengenal akan Dia, mengenal akan Tuhan, dan hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang bersyukur punya Tuhan yang begitu baik, yang luar biasa, yang memimpin kehidupan saudara sampai dengan hari ini. Boleh angkat tangan saudara, berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari saudara, kasih yang terbaik buat Tuhan, beri kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan, sebenarnya sangat tidak masuk akal bahwa bangsa Israel yang telah menerima janji Tuhan di Mesir, lalu keluar dari Mesir, ternyata gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Mengapa tidak masuk akal, saudaraku? Ya jelas, karena sebetulnya mereka itu disertai dan dipelihara oleh Tuhan sepanjang perjalanan tersebut. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka sampai gagal untuk masuk ke tanah perjanjian? Ini kan menarik saudaraku, untuk kita simak bersama-sama, untuk kita cermati dan pelajari. Mengapa hal ini bisa terjadi atas bangsa pilihan Tuhan yang sudah menerima janji Tuhan tapi tidak berhasil untuk masuk tanah perjanjian? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima begitu banyak janji-janji Tuhan. Apakah perjalanan hidup kita kelak akan berhasil mencapai garis akhir yang Tuhan tetapkan? Kalau saya pakai istilah finishing well. Atau sebaliknya, sama seperti bangsa Israel, kita gagal untuk mencapai garis akhir yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Nah, mari saudaraku, kita fokus menyimak bersama tentang hal ini. Kita mempelajarinya agar sebagai orang percaya kita dapat memetik pelajaran-pelajaran penting yang terjadi di dalam kasus gagalnya orang Israel memasuki tanah perjanjian. Berapa banyak saudara sungguh-sungguh ingin belajar tentang hal ini? Boleh angkat tangan saudara. Beri dulu kemuliaan meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Meskipun saya tidak bisa melihat saudara mengangkat tangan, tapi saya percaya bahwa saudara yang mengikuti ibadah ini, mendengarkan khotbah ini, pasti sama seperti saya punya kerinduan juga untuk belajar, sehingga pada akhirnya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa ini. Nah, mari kita akan membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka ini maksudnya adalah bangsa Israel. Sebagai contoh, katakan contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Katakan bersama saya, peringatan.
bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan saudaraku, dituliskan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saya percaya memang pesan ini khusus ditujukan buat saudara dan saya. Kita adalah generasi yang hidup, yang tinggal di zaman akhir. Amin. Saudara percaya bahwa saudara sedang ada di zaman akhir, menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua? Puji nama Tuhan. Nah, hal-hal apa saja yang menimpa bangsa Israel yang dimaksud dalam ayat yang ke-11 tadi? Nah, untuk itu kita harus mundur. Ya, kita baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 supaya kita mendapatkan pemahaman tentang hal-hal apa yang menimpa bangsa Israel yang dimaksudkan sebagai contoh dan peringatan tadi. Ayat yang ke-5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Banyak sekali saudara ya, 23.000 orang dalam satu hari. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel ini dituliskan dengan sangat lengkap di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, atau kita sering menyebutnya sebagai kitab Taurat, ya. Kitab Taurat ada 5 saudaraku ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini semua dituliskan oleh Nabi Musa. Ya, ini kalau saudara ingin baca keseluruhannya, saudara bisa mendapatkan gambaran yang sangat lengkap mengenai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. God is good all the time. Tuhan itu sangat baik saudaraku. Dia menuliskan ini semua sebagai contoh dan peringatan kepada kita, karena Tuhan tidak mau hal-hal ini terulang kembali di generasi kita yang hidup di zaman akhir. Nah, mari sama-sama kita mempelajari hal ini. Nah, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan lebih jelas, kita baca dulu bagaimanakah janji Tuhan kepada orang Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. Ya dong, kita harus tahu apa sih yang menjadi janji Tuhan sampai bangsa itu akhirnya keluar dari tanah Mesir. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, dan Musa diperintahkan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Mari kita baca. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Ya, Tuhan ini ditulis dalam huruf besar semua. Ini adalah nama Tuhan, ya, the existing one, pribadi yang selalu eksis, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi dari ayat 6 dan 7 ini Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tentang siapakah Tuhan yang akan membebaskan mereka dari perbudakan.
Nah, ayat yang ke-8 kita baca. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Perhatikan saudaraku, di ayat yang ke-8 Tuhan memberikan tujuan yang sangat jelas, rencananya yang begitu jelas untuk membawa bangsa itu memasuki tanah yang telah Dia janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Jadi di sini perjalanan ini punya target yang sangat jelas. Ya, sangat indah dan nyaman kalau kita dalam hidup itu punya target yang jelas. Ya, orang kalau punya target dalam hidup itu berjalannya tenang, saudaraku. Amin. Ya, coba aja kalau saudara misalnya diajak oleh seseorang untuk pergi tapi tidak diberitahu tujuannya kemana. Pasti sepanjang perjalanan saudara bertanya-tanya dan gelisah, ini mau menuju kemana sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya Dia telah menjanjikan, oh kita akan pergi ke tempat A, tempat B, tempat C, kan enak saudaraku. Amin. Nah, Tuhan mengajak bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan memberikan target yang sangat jelas, sebagaimana yang Ia sudah janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tanah perjanjian. Nah, kemudian saudaraku, Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, lalu membawa mereka ke padang gurun, saudaraku. Nah, sebetulnya di padang gurun ini Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana bahwa bangsa ini kelak akan mengenal akan Dia. Bangsa ini boleh berjumpa secara pribadi dengannya dan semakin mengenal siapa Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kita harus ingat saudaraku bahwa bangsa Israel di Mesir ini diperbudak sudah lama sekali, dan generasi yang dibawa keluar oleh Tuhan ini tentulah mereka belum mengenal akan Tuhan. Mereka cuma menerima ajaran atau agama turun-temurun yang diajarkan oleh nenek moyang mereka saja. Yang kalau sekarang ini saudaraku, kita juga mengenal ada istilah Kristen KTP, ya. Artinya apa? Ya, mereka menjadi Kristen bukan karena mereka mengenal Tuhan. Mereka menjadi Kristen karena mereka dilahirkan dari ayah dan ibu yang Kristen atau keluarga Kristen. Agamanya Kristen, benar. Tapi apakah mereka mengenal Tuhan? Belum tentu, saudaraku. Bangsa Israel ini diperbudak 400 tahun di Mesir. Berarti ini berbicara 10 generasi, karena satu generasi itu 40 tahun. Ya, 10 generasi sejak kapan? Sejak Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir. Ketika itu Yusuf menjadi wakil daripada Firaun. Lalu terjadi kelaparan dan akhirnya Yakub atau Israel bersama dengan kakak-kakak Yusuf, mereka pindah ke Mesir dan mereka diberi satu tempat tinggal di sana di tanah Goshen, saudaraku. Nah, 10 generasi mereka tentunya di tanah perbudakan ini mereka tidak bisa mengenal akan Tuhan. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya mendapatkan cerita ajaran turun-temurun yang dikisahkan oleh ayah, ibu mereka, orang tua mereka saja. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, memang seharusnya ketika bangsa itu melihat 10 keajaiban yang Tuhan lakukan atas Mesir, ya, 10 tulah itu kan untuk orang Mesir memang tulah, tapi untuk orang Israel sebetulnya itu kan 10 keajaiban. Karena apa? Karena tidak menimpa mereka, saudaraku. Ketika mereka melihat 10 keajaiban yang membuat bangsa Mesir hancur total, kerajaan Mesir hancur berantakan, lalu mereka melihat bagaimana Tuhan itu membelah Laut Teberau di depan mata mereka, seharusnya membuat mereka mengenal siapa Tuhan yang membebaskan mereka. Namun faktanya kan tidak demikian, saudaraku. Ya, mereka tetap tidak mengenal akan Tuhan yang telah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bukankah kisah ini juga sama dengan kisah generasi zaman akhir,
di mana ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang sudah mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Namun saudaraku, tidak dapat menangkap isi hati Tuhan, tidak dapat menangkap kerinduan hati Tuhan, yaitu agar mereka mengenal akan Dia. Ya, berkatnya sih mereka mau, berkatnya sih mereka terima, tetapi Sang Pemberi berkat mereka tidak mau kenal. Mujizatnya sih mereka mau, mujizatnya sih mereka terima, tapi Sang Pembuat mujizat mereka tidak mau mengenal. Nah, disinilah masalahnya saudaraku. Nah, judul khotbah saya pada hari ini adalah perhatikan contoh dan peringatan. Kembali ke 1 Korintus tadi saudaraku, pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka, menimpa bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ketemu ada banyak sekali orang Kristen yang mengatakan mereka sudah mengalami kasih karunia Tuhan, mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kalau ditanya, mau nggak, rindu nggak untuk mengenal Dia lebih dalam lagi? Langsung diam 1000 bahasa. Artinya apa saudaraku? Mereka gagal menangkap isi hati Tuhan. Mereka gagal menangkap kerinduan hati Tuhan. Sebab kerinduan hati Tuhan yaitu supaya saudara dan saya itu mengenal akan Dia. Saudara dan saya itu intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, orang Israel saudaraku, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu mengalami kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Dari bangsa budak yang sangat miskin, tiba-tiba hari itu mereka menjadi orang-orang merdeka yang kaya raya, yang sangat diberkati. Mengapa bisa demikian? Karena begini saudaraku, Tuhan itu menggerakkan hati orang Mesir sehingga mereka bermurah hati kepada orang-orang Israel yang akan keluar dari tanah Mesir. Sehingga apa? Mereka memberikan emas, perak, permata, kain lenan, dan lain sebagainya. Harta benda yang selama ini tentu saja tidak dimiliki oleh orang-orang Israel, karena mereka cuma budak di sana, tidak punya apa-apa. Tapi ketika mereka akan keluar, Tuhan sanggup memberkati mereka dengan sangat luar biasa. Mereka menjadi generasi yang kaya raya, saudaraku. Nah, pertanyaannya, apakah mereka kemudian ingin mengenal siapa Tuhan yang sanggup membuat mereka kaya raya, yang sanggup membuat mereka sangat diberkati? Kita sudah tahu jawabannya. Mereka tidak mau mengenal akan Dia, ya. Baru-baru ini saya berkenalan dengan seorang bapak. Usianya sudah cukup lanjut, saudaraku. Ternyata dia memiliki aset yang luar biasa. Dia punya lahan berhektar-hektar. Dia juga punya pabrik, punya beberapa usaha yang sangat maju. Yang menarik adalah dia bercerita bahwa dulunya dia orang Kristen, tetapi sekarang dia tinggalkan Tuhan. Padahal saudaraku, Tuhan sudah memberkati dia dengan begitu luar biasa. Ya memang dia berkata anaknya satu masih Kristen, satu anaknya itu bahkan menjadi guru sekolah minggu di sebuah gereja di Jakarta ini. Tetapi di sini kita lihat, bapak ini tidak mengenal siapa Tuhan yang telah mati dan bangkit baginya. Tuhan yang bahkan sudah memberkati dia dan keturunannya. Pertanyaannya, apakah kelak dia akan mencapai garis akhir yang benar? Apakah dia akan finishing well? Nah, saya berdoa akan hal itu, saudaraku. Saya percaya selagi masih ada napas hidup, berarti masih ada kesempatan. Artinya Tuhan masih beri dia kesempatan. Tetapi tentu saja Tuhan menghargai, menghormati kehendak bebasnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, artinya apa? Harta, kekayaan, berkat, mujizat belum tentu membuat orang itu mengenal siapa Sang Pemberi berkat, siapa Sang Pemberi mujizat, siapa Tuhan yang sudah menganugerahkan itu semua. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sangat merindukan pulihnya hubungan antara Tuhan dengan manusia.
Sadarkah saudara mengapa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Mengapa tidak seperti ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan begitu saja, tidak serupa dan segambar dengan Allah? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin, Tuhan rindu manusia itu nyambung dengan Dia, nyambung dengan Tuhan. Ada keintiman antara Allah dan manusia. Tetapi akibat dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan dan hubungan itu menjadi rusak. Tetapi saudaraku, Tuhan tetap aktif mencari manusia. Tuhan aktif mencari dan menyelamatkan manusia. Dari generasi ke generasi, kalau kita baca dalam kitab suci, maka Tuhan itu aktif mencari orang-orang yang mau meresponi akan kerinduan hatinya, mengenal Dia, bersekutu dengannya. Saya beri contoh, Tuhan mencari di generasinya, Dia ketemu dengan Henokh. Henokh itu bergaul dengan Allah, sampai kemudian dia diangkat oleh Tuhan. Di generasinya Tuhan bertemu juga dengan Nuh, dan Nuh diselamatkan oleh Tuhan, bukan? Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah yang menghancurkan seluruh isi dunia. Lalu di generasinya Tuhan berjumpa juga dengan Abram, yang kemudian namanya diubah menjadi Abraham, bapa segala bangsa, bapa orang percaya, bapa orang beriman. Begitu pula di zaman Daud, Tuhan mendapatkan Daud di generasinya, seorang yang begitu mengasihi Tuhan, yang meresponi akan kerinduan hati Tuhan. Dan sampai saat ini di generasi kita pun Tuhan mencari orang-orang yang mau meresponi akan kerinduan hatinya, yaitu mengenal akan Dia dan bersekutu dengan Dia. Amin. Apakah saudara percaya bahwa saudara ada sebagaimana hari ini menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, itu karena Tuhan yang cari saudara? Berapa banyak saudara percaya? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau saudara punya pengalaman yang indah bagaimana Tuhan mencari saudara dan menemukan saudara, mari jadi berkat buat banyak orang. Saudara bisa tulis kesaksian saudara di kolom komentar di YouTube channel ini, biar banyak orang juga boleh terberkati melalui peristiwa yang saudara alami. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel, mereka sengaja dibawa oleh Tuhan ke padang gurun. Dan di padang gurun Tuhan membuktikan pemeliharaannya. Tuhan membuktikan bahwa Dia sanggup memelihara umatnya dengan sempurna. Tiap pagi saudaraku, Tuhan tidak pernah lupa untuk menurunkan roti sorgawi, yaitu mana. Orang Israel tinggal keluar dari kemahnya lalu memungut saja saudaraku. Satu hari cukup untuk sehari. Artinya mereka tidak boleh memungut lebih, karena kalau dipungut lebih itu akan busuk saudaraku. Dan tidak perlu memang melakukan itu, karena besok pun Tuhan menurunkan mana juga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kan gitu saudaraku. Nah, mereka sudah mendapatkan. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan kirim saudaraku burung puyuh dan dijatuhkan tepat di perkemahan saudaraku orang Israel. Mereka makan daging sampai puas. Ketika mereka membutuhkan air minum, Tuhan bahkan bisa mengeluarkan air dari batu karang. Bukan sembarang air. Airnya dikatakan ada manis-manisnya. Air madu dari batu karang. Dan begitu banyak mujizat, begitu banyak pemeliharaan yang Tuhan lakukan atas mereka. Bahkan ada juga disebutkan saudaraku, baju mereka sama kasut mereka itu tidak rusak selama 40 tahun di padang gurun. Dahsyat saudaraku, luar biasa. Saya mau tanya sama saudara, ada di antara saudara yang selama 40 tahun pakai baju yang itu-itu terus? Pakai sepatu yang itu-itu terus? Tidak rusak-rusak? Orang Israel mengalami loh saudaraku, kasut mereka, baju mereka tidak menjadi rusak. Padang gurun benar-benar menjadi bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas bangsa Israel. Apakah ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami perjalanan padang gurun? Saya mau berkata, di padang gurun sekalipun pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kita. Amin. Haleluya.
sampai akhirnya mereka tiba di Gunung Sinai. Ini adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan sebagai tempat perjumpaan khusus antara Tuhan dengan umatnya. Luar biasa ya, Tuhan pilih tempat khusus untuk berjumpa, untuk intim dengan umatnya. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan mendapati apa yang Tuhan katakan kepada bangsa itu melalui Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sangat jelas persiapan apa yang harus dilakukan 3 hari sebelum peristiwa Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan turun di depan mata seluruh bangsa itu. Tuhan berikan dengan sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika tiba di hari yang telah ditetapkan, bangsa itu menolak untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka menolak keintiman dengan Tuhan. Mereka minta supaya Musa saja yang mewakili mereka. Jelas saudaraku, mereka gagal paham, gagal memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, bukan? Karena Tuhan ingin berjumpa dengan umat yang dikasihinya. Nah, coba kita baca dalam Ulangan pasal 5 ayat 24 sampai 27. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Ayat 25 perhatikan. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Lihat saudaraku, kan gagal paham. Mereka berkata mereka akan mati kalau mereka lebih lama lagi mendengar suara Tuhan yang berbicara dari tengah-tengah api. Sedangkan Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada mereka. Mana mungkin Tuhan yang ingin berbicara kepada mereka, Tuhan yang ingin intim dengan mereka, lalu membiarkan mereka mati. Ini jelas sebuah pemahaman yang sesat, saudara. Ini pemahaman yang salah dari bangsa itu. Nah, perhatikan ayat 27. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Jadi bangsa itu menyuruh Musa saja, ya, mendekatlah engkau dan dengarkan segala yang difirmankan Tuhan. Artinya apa? Musa saja yang dengar. Nanti Musa disuruh untuk menyampaikan kepada mereka. Hak yang sangat istimewa mereka tolak. Padahal sebetulnya Tuhan mau berbicara direct, langsung kepada mereka. Jadi jelas saudaraku, nyata-nyata mereka ini cuma mau berkat-berkatnya saja, bukan? Tapi mereka menolak pribadinya Tuhan. Nah, di sini kita belajar, dari peristiwa ini kita belajar bahwa mujizat pertolongan Tuhan belum tentu, saudaraku, membuat orang itu tergerak untuk mengenal akan Tuhan.
Dan ini bukan hanya terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita lihat di generasi zaman akhir pun kan masih sering terjadi hal begini, saudaraku. Ketika sakit yang berat, yang tidak bisa disembuhkan, lalu kemudian cari Tuhan sungguh-sungguh, minta mujizat daripada Tuhan. Ketika terjepit karena masalah-masalah yang berat, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, cari Tuhan siang dan malam. Ya, kalau perlu semua ibadah yang ada di muka bumi diikuti, cari Tuhan. Tapi ketika mujizat sudah diberikan oleh Tuhan, kesembuhan terjadi, masalahnya ditolong oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba hilang dari peredaran. Tiba-tiba tidak ditemukan lagi, mulai menghilang, mulai menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya apa, saudaraku? Kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sangat berbeda dengan pribadi Musa. Musa berbeda sekali dengan bangsa Israel. Musa tidak mau bahkan Tuhan itu meninggalkan mereka. Suatu ketika Tuhan menawarkan kepada Musa, "Sudahlah, aku akan utus malaikatku untuk memimpin bangsa ini menuju ke tanah perjanjian." Apa yang dikatakan oleh Musa? Kita baca dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Artinya apa, saudaraku? Ya, artinya bagi Musa kehadiran Tuhan itu sangat penting, jauh lebih penting daripada tanah perjanjian itu sendiri. Pribadi Tuhan itu segala-galanya. Pribadi Tuhan itu lebih utama, lebih penting, lebih berharga daripada segala berkat-berkat yang ada. Lebih utama daripada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah demikian juga? Perhatikan, saudaraku, ketika berkat Tuhan itu lebih utama, lebih penting daripada Tuhan itu sendiri, maka yang akan terjadi dalam hidup kita adalah persungutan demi persungutan. Masih ingat tentang kisah anak sulung dan anak bungsu, di mana anak bungsu sempat meninggalkan rumah bapaknya, lalu kemudian satu ketika anak bungsu itu memutuskan untuk kembali ke rumah bapak, dan bapak menerima dan mengadakan satu pesta dengan memotong anak lembu yang tambun. Tentunya kisah ini kisah yang sangat populer, bukan? Ya, bahwa anak bungsu itu diterima kembali oleh bapaknya. Tapi apa yang terjadi dengan anak sulung? Anak sulung yang mengetahui bahwa adiknya telah kembali, lalu bapaknya mengadakan pesta. Dia marah sekali, saudaraku. Dia marah sekali. Ya, lalu dia mulai membandingkan, saudaraku, bahwa dia yang tidak pernah berbuat yang ini dan itu, yang kurang ajar, yang nakal, yang jahat, bapaknya tidak pernah menyembelih satu ekor anak lembu tambun pun baginya. Lihat, saudaraku, kebersamaannya dengan bapaknya selama ini dianggap tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan cuma satu ekor anak lembu tambun yang disembelih bagi adiknya. Padahal kalau dia sadar, saudaraku, dia selama ini bersama-sama dengan bapaknya, apa yang dimiliki bapaknya itu adalah miliknya juga. Kapanpun dia bisa memotong anak lembu tambun, bahkan bukan cuma anak lembu tambun, apa saja yang dia mau potong bisa dia potong, sebab apa yang dipunyai Bapak kan punya dia. Tapi lihat di sini, saudara, ketika berkat, ketika harta itu lebih penting daripada kebersamaan dengan bapaknya, timbul persungutan, timbul kekecewaan, timbul kemarahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin berkata bahwa yang membuat surga itu berharga itu bukan karena jalannya terbuat dari emas atau batu permata. Bukan sama sekali. Yang membuat surga itu berharga karena ada Tuhan di sana. Yang mengerti berkata, amin. Jadi seharusnya, saudaraku, kenyamanan hidup kita tidak ditentukan dengan ada atau tidak adanya persoalan dan masalah dalam hidup kita. Tapi kenyamanan hidup kita ditentukan
kebersamaan kita dengan Tuhan. Amin. Selama kita bersama-sama dengan Tuhan, kita nyaman. Bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Nah, dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 bagian A dikatakan begini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, saudaraku. Ya, dalam bahasa Inggrisnya face to face. Luar biasa, ya. Bayangkan pencipta dengan ciptaan berhadapan muka, face to face. Ya, berbicara face to face, luar biasa, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Ya, di saat bangsa Israel berkali-kali ingin balik lagi ke Mesir, Musa satu kali pun tidak pernah punya keinginan untuk kembali ke Mesir. Karena buat Musa, perjalanan ini menjadi luar biasa karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-10, Tuhan berterus terang kepada Musa. Berterus terang apa yang ia rasakan, yang Tuhan rasakan terhadap bangsa ini. Coba kita baca sama-sama Mazmur 95 ayat yang ke-10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Ya, jemu loh saudara, ya. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Dulu Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel, dan bangsa Israel menolak Tuhan. Sekarang saudaraku, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, Tuhan ada di dalam kita. Amin. Roh Allah ada di dalam kita. Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Bagaimana respon saudara? Apakah saudara juga menolak dia? Atau saudara justru ingin mengenal seperti Musa, mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Nah, kekasih Kristus, pemazmur itu seorang yang sangat intim dengan Tuhan. Dia bahkan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, dia berkata demikian, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Lihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memandang kepada wajah Tuhan. Ya, wajah Tuhan itu berbicara tentang pribadi Tuhan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Oh, luar biasa. Pemazmur tidak memandang kepada tangannya Tuhan. Ya, kalau tangan berbicara tentang apa saudara? Berkat dan kuasa. Pemazmur tidak memandang Tuhan karena ada berkat di sana. Pemazmur tidak memandang Tuhan karena ada kuasa di sana. Tapi pemazmur memandang wajahnya Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi pribadinya Tuhan. Dan kalau kita baca lagi dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang mengasihi Tuhan, kerinduannya cuma satu, ya, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Amin. Jadi mari kita ingat saudaraku, tadi dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka, artinya menimpa bangsa Israel sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan contoh dan peringatan Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya, generasi yang hidup di zaman akhir ini. Apakah saudara belajar sesuatu hari ini? Puji Tuhan, berapa banyak saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini? Haleluya, haleluya. Contoh dan peringatkan dituliskan Tuhan untuk saudara dan saya, generasi yang hidup di zaman akhir ini. Perhatikan baik-baik dan jangan lakukan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang akhirnya mereka gagal untuk memasuki tanah perjanjian. Sebaliknya,
mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Mendekatlah dan intimlah dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini ada di antara saudara yang diingatkan oleh Tuhan betapa engkau telah jauh daripada Tuhan, saya mau berkata, mari bertobat, mari berbalik kepada Tuhan. Biarlah hari ini menjadi titik balik dalam kehidupan saudara, untuk saudara mulai mengenal akan Dia, intim dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Sebaliknya, kalau saudara yang selama ini sudah intim dengan Tuhan, lanjutkan terus, lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi intim dengan Tuhan sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami belajar Tuhan tentang contoh dan peringatan yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah menerima janji-janji Tuhan, tidak seorang pun dari kami yang gagal untuk memasuki penggenapan setiap janji Tuhan. Kami belajar dari kesalahan bangsa Israel, di mana mereka menolak untuk dekat dengan Tuhan, mereka menolak untuk intim dengan Tuhan. Mereka cuma mau berkat-Nya, mereka cuma mau mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan, tapi mereka menolak sumber berkat, mereka menolak pribadi Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Tuhan, kami mau belajar bersama-sama. Kami tidak mau melakukan kesalahan yang demikian. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami dan mengasihi kami. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu pada hari ini memutuskan untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, Tuhan, ampunilah umat-Mu, ampunilah anak-anak-Mu, dan terimalah kembali Tuhan anak-anak-Mu, agar selanjutnya mereka boleh hidup intim dengan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu ini boleh terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila di antara anak-anak-Mu yang selama ini sudah intim dengan Tuhan, biarlah Tuhan lebih dalam lagi anak-anak-Mu ini boleh melekat dengan Tuhan, mengenal akan Tuhan, pribadi yang begitu mengasihi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah mereka di dalam segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan, campur tangan, rumah tangga mereka boleh dipenuhi dengan keharmonisan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Bagi anak-anak-Mu yang sedang studi, Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka berbeda dengan anak-anak lain yang tidak mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga membawa persembahan kami. Kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Begitu juga kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan-persembahan daripada umat-Mu ini, agar boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui wadah gereja-Mu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang sudah membawa persembahan ini. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami ada di negeri ini bukan suatu kebetulan. Jadikan kami berkat bagi Indonesia. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dari pusat sampai ke daerah. Biar mereka terus menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Roh-Mu turun atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah gereja-gereja-Mu,
agar seluruh gereja-gerejamu dapat melakukan tugas panggilan pelayanan dengan luar biasa karena Tuhan menyertai gereja-gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini di mana Tuhan sudah mengajari setiap kami, dan biarlah kami terus boleh menjadi orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Lewati lembah, lewati gunung,
takkan pernah